Perkenalkan, nama saya Fadila Wanda Almira dari 11 RPL 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi UI UX pada Android Studio. Langsung aja, yang pertama ada View and View Group. Pertama, View. View adalah objek, gambaran komponen, tampilan ke layar mana pengguna dapat melihat dan berinteraksi langsung. Contoh komponen turunan dari View. Contohnya ada 7, yaitu Text View, Button, Image View, List View, Grid View, Radio Button, dan yang terakhir ada Checkbox. Selanjutnya ada View Group. View Group adalah sebuah objek yang mewadai objek-objek view dan view group itu sendiri, sehingga membentuk kesatuan tampilan aplikasi yang utuh. Contoh komponen dari view group. Contohnya ada 4. Yang pertama ada view linear layout, yang kedua ada relative layout, yang ketiga ada frame layout, dan yang terakhir ada list view. Lanjut materi yang kedua ada style dan theme. Pengertian style dan theme. Style merupakan suatu kumpulan properti yang dibutuhkan untuk mendefinisikan bagaimana sebuah komponen view dan layar jendela atau bisa activity maupun fragment ditampilkan. Yang kedua ada theme atau tema. Merupakan sebuah style yang diterapkan khusus untuk activity atau application pada berkas Android manifest.xml. Kemudian ada prinsip dasar dalam merencanakan atau merancang antarmuka pada aplikasi Android. Yang pertama, menampilkan informasi yang dibutuhkan. Yang kedua, jika aplikasi meminta izin pengguna untuk melakukan sebuah aksi, maka pengembang harus menyediakan mekanisme untuk membatalkan izin tersebut. Selanjutnya, lakukan interupsi jika diperlukan. Selanjutnya, menggunakan teks secara singkat. Gunakan gambar untuk menjelaskan informasi secara lebih deskriptif. Yang kelima, jaga data pengguna. Yang keenam, permudah pengguna untuk melakukan sesuatu yang penting secara cepat. Yang ketujuh, jika terlihat sama, maka perilaku haruslah sama. Dan yang terakhir adalah bantu pengguna untuk membuat keputusan, tetapi tetap biarkan pengguna menentukan keputusannya. Selanjutnya ada best practice. Best practice ini harus diperhatikan dalam mengembangkan sebuah aplikasi Android, di antaranya yaitu desain yang baik untuk performa aplikasi. Yang kedua ada desain yang baik agar aplikasi dapat bersifat responsif. Terus yang selanjutnya, berikan feedback ke pengguna terhadap aksi yang dilakukan. Yang keempat, desain yang mengakomodasi kebutuhan informasi pengguna. Aplikasi Anda harus menampilkan informasi yang dibutuhkan pengguna. Apabila diperlukan, aplikasi perlu menampilkan informasi terakhir yang diperoleh, sehingga pengguna tidak perlu lagi menunggu aplikasi memuat data dari server. Yang terakhir adalah desain untuk optimasi pengguna baterai. Usahakan agar aplikasi menggunakan daya baterai yang kecil untuk minimalisir penggunaan background server yang tidak perlu. Selanjutnya, materi selanjutnya ada recycle view.
Recycle View adalah komponen antarmuka yang bertugas untuk menampilkan dataset yang dimiliki di dalamnya. Komponen pada Recycle View yaitu ada Layout Manager, Adapter, Dataset, dan terakhir ada Item Animator. Langkah-langkah mengimplementasikan Recycle View. Pertama, tambahkan dependensi komponen Recycle View pada file build.gradle pada modul app application. Yang kedua, tampilkan objek Recycle View di berkas layout XML dari activity atau fragment. Yang ketiga, definisikan kelas model yang akan digunakan sebagai data source. Selanjutnya, buka berkas layout XML untuk baris item dari Recycle View. Yang keempat, ada membuat sebuah card adapter yang inherit ke Recycle View, updater, dan view holder untuk menampilkan setiap elemen. Dan terakhir adalah definisikan objek Recycle View berikut dengan bentuk yang diinginkan. Yang selanjutnya ada navigation. Manfaat navigation. Yang pertama, Anda bisa melihat alur navigasi yang lebih mudah dengan adanya visualisasi dari Android Studio. Kedua, menangani perpindahan fragment yang cepat. Terus yang ketiga, menangani navigasi up dan back dengan tepat secara DAV. Mengatur animasi saat transaksi tanpa ribet. Membantu proses saat ingin menerapkan deep link. Kemudian terdapat navigasi UI seperti navigasi drawer dan button navigation. Yang terakhir ada Save Art untuk mengirim data tanpa takut adanya error karena data nol. Berikut ada prinsip navigasi. Setiap aplikasi harus memiliki start destination yang tepat. Kedua, stack harus menyimpan stack saat itu. Tombol up dan back harus sesuai saat navigation. Yang keempat, tombol up tidak seharusnya menyebabkan keluar dari aplikasi. Yang terakhir, memakai deep link maupun manual seharusnya memiliki alur backstack yang sama. Bagian-bagian navigasi. Yang pertama ada navigasi grab, yang kedua ada navigasi host fragment, dan yang terakhir ada nav controller atau navigasi controller. Selanjutnya ada materi tentang action bar. Action bar atau app bar adalah salah satu komponen penting dari struktur sebuah aplikasi Android. App bar merupakan rancangan yang ditunjukkan dalam membuat aplikasi. Bila kita menggunakan dengan baik, maka kita dapat mempertahankan konsistensi aplikasi. Selanjutnya ada macam-macam action bar. Yang pertama ada app icon, view control, action button, dan overflow. Fitur yang didukung oleh toolbar. Yang pertama ada navigation button, yang kedua ada logo application, terus yang ketiga ada little and subtitle, yang keempat ada more custom view, yang kelima atau yang terakhir ada action menu.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.